Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah yang dialami oleh salah seorang narasumber. Dia pernah mengalami suatu kejadian di mana dia pernah naik angkot setan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian supaya kalian bisa mendengarkan cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini dengan nyaman. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2000. Waktu itu, aku bekerja di salah satu warung kopi milik tetanggaku di daerah Cikarang. Sudah hampir 2 bulan, saya merantau di kota Cikarang ini. Hingga pada sore itu, saya memutuskan untuk pulang karena nanti akan urusan dengan teman saya yang berada di desa. Saya mulai menyiapkan barang-barang yang akan saya bawa untuk pulang. Rasa rindu akan suasana kampung sudah terbayang di pikiran saya waktu itu. Saat sudah asar, waktu itu saya ingin langsung pamit. Namun ternyata teman saya yang menggantikan saya ini belum datang. Jadi mau tidak mau, saya harus menunggu. Ditambah lagi posisi waktu itu warung masih banyak pelanggan. Hingga akhirnya pukul 5 sore teman saya itu baru datang. Dengan bergegas saya langsung pamit dan izin untuk pulang. Karena takut bis yang menuju tempat saya ini sudah tidak ada. Namun untungnya waktu itu tak berapa lama saya menunggu, bis yang menuju ke tempat desa saya ini ada. Tampak waktu itu banyak penumpang yang memenuhi bis tersebut. Setelah masuk dan memilih kursi yang kosong sambil menikmati suasana dari dalam bis, saya sempatkan dulu untuk beristirahat. Karena memang tadi malam saya belum sempat tidur. Hingga tak terasa mata saya langsung terpejam. Pada pukul setengah 8 malam, akhirnya saya sampai di salah satu terminal di kota saya. Setelah turun, saya sempatkan dulu untuk mencari warung di pinggir terminal. Setelah sampai di warung itu, saya membeli air minum sambil menunggu angkot yang menuju ke daerah tempat tinggal saya. Menuju tempat tinggal saya ini, kita harus naik 2 kali angkutan umum. Satu angkot yang jalur trayeknya hanya melewati jalur utama. Sedangkan satu angkot lagi dari jalur utama langsung menuju ke tempat tinggal saya. Namun ada rasa khawatir waktu itu. Karena angkutan yang menuju tempat tinggal saya ini terakhir pukul setengah 7 malam. Tak berapa lama, salah satu angkot mulai berhenti. Saya langsung naik waktu itu. Tampak ada 3 penumpang di belakang. Saya memilih duduk di samping supir waktu itu. Habis dari kota, A? Iya, Pak. Biasa, habis dagang. Oh iya, Pak. Jalur angkot yang ke daerah C masih ada nggak ya? Waduh, kalau jam segini mah kayaknya udah nggak ada. Tapi siapa tahu masih ada ojek kali yang mau ngantar ke sana, ucap supir tersebut. Biasanya memang di persimpangan jalan yang akan menuju daerah saya ini atau tempat ngetem angkutan umum, di situ juga banyak tukang ojek yang mangkal, khususnya kalau sudah larut malam. Rasa khawatir saya waktu itu sudah mulai agak hilang. Hingga akhirnya pukul setengah 9 malam, saya sampai di persimpangan jalan tersebut. Saya lalu turun waktu itu. Namun ketika saya melihat ke pangkalan ojek, di sana tak ada satu tukang ojek pun yang mangkal. Waktu itu saya mulai bingung lagi. Saya lalu berjalan ke pangkalan ojek. Saya coba menunggu beberapa saat sambil menyalakan sebatang rokok. Siapa tahu ada tukang ojek yang datang.
Hingga 20 menit saya menunggu, tak ada tukang ojek yang datang. Bingung waktu itu. Kalau misalnya jalan kaki lumayan jauh, karena rutenya sekitar 12 kilo dari persimpangan jalan tersebut. Tapi mau bagaimana lagi? Daripada harus bermalam di pangkalan ojek, saya lalu berniat untuk berjalan kaki saja. Siapa tahu ada mobil yang lewat dan bisa memberikan tumpangan. Saya mulai meninggalkan pangkalan ojek tersebut dan berjalan menuju tempat tinggal saya. Rute yang saya harus lewati memang cukup panjang. Ditambah lagi banyak jalanan sepinya. Memang sepanjang 3 kilo, kanan kirinya masih banyak rumah-rumah warga. Nah, setelah 3 kilo itu, mulai memasuki jalanan yang sepi, yang kanan kirinya banyak perkebunan. Memang di tengah-tengah masih banyak rumah-rumah warga, namun jaraknya cukup jauh. Jadi setelah 3 kilo, ada jalanan sepi 1,5 kilo. Setelah 1,5 kilo itu, ada rumah-rumah warga sepanjang 500 meter. Nah, setelah 500 meter itu disambung lagi jalanan sepi dan seperti itu sampai ke tempat tinggal saya. Bahkan tampak suasana waktu itu benar-benar sepi, tak ada warga yang keluar rumah. Seperti habis hujan, pikir saya waktu itu. Tapi suasana jalanan tidak becek. Saya terus berjalan melangkahkan kaki. Ketika sudah melewati rumah-rumah warga, tepat 3 kilo waktu itu, saya mulai memasuki area perkebunan salak. Tak ada penerangan sama sekali. Saya menyusuri jalan yang gelap. Dan ketika sudah 30 meter memasuki area perkebunan salak tersebut, di belakang saya melihat ada sorot lampu mobil. Saya lalu memberhentikan langkah. Saya nengok ke belakang. Lalu saya melambaikan tangan saya berharap supir tersebut berhenti dan memberikan tumpangan. Namun ternyata supir itu masih terus melewati saya. Tak mau berlarut-larut, saya terus lagi melangkahkan kaki, berharap ada mobil yang lewat dan masih bisa memberikan tumpangan. Hingga ketika sudah 1 kilo memasuki perkebunan salak tersebut, saya mulai melihat ada lampu mobil. Saya lalu menoleh ke belakang dan kini saya lalu berdiri di tengah, berharap mobil itu kan mau berhenti. Dan tak berapa lama mobil itu berhenti. "Pak, ikut sampai ke daerah C, Pak," ucap saya. Namun ketika saya menoleh itu ternyata angkutan umum yang melewati dekat rumah saya. Tak ada jawaban dari supir waktu itu. Saya langsung naik. Tampak waktu itu penumpang cukup penuh. Hanya ada bangku kosong di dekat kaca di belakang sebelah kiri. Ketika saya masuk, penumpang itu tidak mau geser. Mau tidak mau saya duduk di paling pojok kan. Setelah saya duduk, angkot tersebut mulai berjalan kembali. Tak ada kata-kata yang terucap dari penumpang di dalam. Waktu itu saya merasa aneh. Karena memang angkutan jurusan ke rumah saya harusnya sudah tidak ada. Tapi ini masih penuh. Ditambah lagi, penumpang di dalam angkot tersebut seperti terdiam semua dan wajahnya menunduk. Hampir rata-rata penumpang dari angkot tersebut adalah ibu-ibu. Hanya ada 3 laki-laki, 2 di belakang bak supir dan 1 di pinggir supir. Waktu itu ada perasaan canggung karena hampir semuanya diam. Padahal biasanya kan kalau ibu-ibu yang berada di dalam angkot mereka sering ngobrol. Ini tak ada kata-kata yang keluar dari mereka. Akhirnya waktu itu saya mulai membuka obrolan kepada ibu-ibu yang berada di depan saya. "Bu, habis acara ya pada berangkat rombongan kayak gini?" ucap saya waktu itu. Namun tak ada jawaban. Hanya ada senyum dari si ibu tersebut. Namun senyum itu seperti cukup menyeramkan. Bahkan setelah melihat senyuman dari si ibu-ibu itu, saya merasakan bulu kuduk saya mulai berdiri. Saya tak melanjutkan lagi pertanyaan saya. Saya lalu melihat sekeliling saja.
Dan tak berapa lama, saya mulai mencium ada aroma bau amis yang cukup menyengat. Saya coba cari sumber tersebut. Dan ketika saya menengok, sepertinya sumber bau amis itu tepat di samping saya. Loh, apa si ibu ini bawa ikan ya? Atau habis dari mana? Kok bau amis gini? Perasaan tadi gak bau amis, pikir saya waktu itu. Semakin mobil angkot masuk ke jalanan sepi, semakin tercium pula bau amis tersebut. Seakan bau amis itu memenuhi isi angkot. Saking tidak kuatnya saya menutup hidung saya waktu itu. Namun anehnya, semua penumpang di sana seperti biasa saja. Ditambah lagi mereka seperti cuek. Dan ketika angkot itu sudah melewati jalan sepi dan mulai masuk ke jalan desa atau yang kanan kirinya rumah-rumah, di situ bau amis itu hilang. Aneh, kok bisa hilang sekaligus? Apa ada yang buang sampah kali ya tadi pas di jalanan sepi? Hanya itu yang terpikir oleh saya. Hingga ketika angkot itu mulai masuk lagi ke jalanan sepi, di situ bau amis kembali tercium. Rasa takut mulai memasuki diri saya waktu itu. Ditambah lagi para penumpang yang di samping saya dan di depan saya sepertinya tidak terganggu dengan bau amis itu. Dan tak berapa lama, si bapak yang duduk di belakang supir tiba-tiba mulai mengerang sambil memegangi dadanya. Duh, kenapa itu si bapak? Namun anehnya, saat si bapak itu mengerang, penumpang yang di samping kanan dan kirinya cuek-cuek saja. Supir juga antang saja membawa mobil tersebut. Loh, aneh. Pak, kenapa pak? Ucap saya mulai khawatir waktu itu. Pir, itu Pir, kenapa Pir? Ngebut Pir. Takut kenapa-napa, ucap saya waktu itu kepada sang supir. Udah, biarin saja. Biarin gimana? Orang kayak kesakitan kayak gitu. Saya lalu bangkit dari tempat duduk saya. Mulai berjalan mendekat ke arah si bapak tersebut. Sambil angkot terus melaju. Saya lalu berjongkok depan si bapak itu. Pak, gak apa-apa pak. Kenapa pak? Ucap saya waktu itu. Tampak ada seperti darah yang mengucur dari mulutnya. Dan tak berapa lama kepalanya terangkat. Di situ saya mulai kaget. Bagaimana tidak? Rahang sebelah kanannya itu menganga ke bawah seperti patah. Saya mundur beberapa langkah. Bahkan hampir desak-desakan dengan kaki ibu-ibu yang berada di belakang saya. Astagfirullah. Pak, kenapa pak? Pir, itu kenapa Pir? Berhenti dulu, ucap saya waktu itu kepada si supir. Dan saat saya menoleh ke belakang, di situ ada pemandangan yang benar-benar menakutkan. Karena semua ibu-ibu atau penumpang yang ada di dalam angkot itu, tubuhnya mulai hancur. Ada tangannya yang patah, kakinya yang hampir tidak ada, mukanya yang hancur, bahkan ada yang tidak ada matanya. Saya langsung terduduk lemas. Bagaimana tidak? Di kanan kiri saya dipenuhi oleh sosok-sosok tersebut. Astagfirullah, astagfirullah, ucap saya waktu itu. Dan tak berapa lama si supir itu mulai menengok ke arah saya. Kenapa, A? Ucap si supir. Dan tak berapa lama kepala si supir itu patah dan menggelinding ke arah saya. Di situ kesadaran saya sudah mulai hilang. Saya tidak ingat apa-apa lagi. Hingga pada pagi harinya, entah pukul berapa, saya dibangunkan oleh
pengendara yang lewat. Saya kaget waktu itu, saya tertidur di pinggir jalan tepat di pinggir kebun salak. Saya coba menengok ke sekitar. Orang yang membangunkan saya masih bingung. Kenapa? Kok tiduran di sini? Waktu itu kesadaran saya masih belum pulih sepenuhnya. Jadi ketika ditanya, saya masih belum bisa menjawab. Sambil celingkukan ke kanan dan kiri. Apa saya mengalami mimpi semalam? Pikir saya waktu itu. Hingga saya dikagetkan dengan tepukan di pundak saya oleh si bapak yang membangunkan saya. Pak, kenapa bisa tiduran di sini? Oh, maaf pak. Saya tadi malam naik angkot dan terus mengalami hal aneh, Pak, ucap saya waktu itu. Saya lalu menceritakan kejadian yang saya alami. Oh ya sudah, Pak. Sekarang Bapak mau pulang kemana? Saya mau pulang ke daerah C, Pak. Bisa Bapak ngasih tumpangan, Pak? Ucap saya. Ya udah, ayo. Waktu itu saya diantarkan oleh si bapak tersebut. Hingga sampai di rumah, waktu itu tampak wajah khawatir dari kedua orang tua saya. Karena bapak dan ibu tahunya saya kemarin malam pulang. Kok bisa sampai pagi baru nyampe rumah? Setelah cukup tenang, waktu itu saya menceritakan kejadian yang saya alami. Kedua orang tua saya kaget mendengar cerita tersebut. Emang, 3 hari yang lalu itu ada angkot yang bawa rombongan kecelakaan. Hampir semua meninggal, cuma 1 orang itu yang enggak, yang duduk paling belakang. Yang benar, Pak. Iya, angkotnya memang jurusan sini, ucap bapak saya menceritakan. Jujur saja, saya langsung agak shock setelah mendengar cerita bapak. Apalagi mengingat kejadian tadi malam yang cukup menyeramkan. Hari itu saya langsung istirahat saja di rumah. Jujur saja, badan saya merasa tidak enak. Hingga setelah seminggu saya tinggal di sana, bapak waktu itu meminta saya mengantarnya ke rumah mamang yang berada di kota. Waktu itu saya dengan bapak berangkat menggunakan sepeda motor pada pukul 4 sore. Singkat cerita, akhirnya kita sampai di rumah mamang saya. Bapak mengobrol panjang lebar, namun ternyata ada suatu urusan yang mengharuskan bapak menginap di sana. Waktu itu pada pukul setengah 7 malam, bapak baru tahu bapak harus menginap. Ya sudah, kamu pulang aja sendirian. Maaf nih, kasihan emak kamu. Kalau misalnya kamu nginep di sini, emak sendirian. Ya udah pak, langsung pulang sekarang, ucap saya waktu itu kepada bapak. Sudah hati-hati ya di jalannya, jangan mampir kemana-mana. Ya pak. Saya lalu meninggalkan rumah mamang saya, melajukan motor untuk menuju ke rumah. Namun naasnya di perjalanan, ban motor saya ini pecah. Waktu itu tambal ban dari lokasi motor saya pecah lumayan jauh, ada sekitar 1 kiloan. Saya terus saja mendorong motor waktu itu hingga menemukan tambal ban. Setelah ditambal, saya lihat jam di tangan saya menunjukkan pukul 8 malam. Lumayan lama juga. Jujur saja, ketika ban sudah ditambah di situ, saya di pikiran mulai terbayang kembali sosok angkot setan tersebut. Ada rasa takut waktu itu. Namun mau bagaimana lagi? Kalau tidak pulang, bagaimana emak di rumah? Kembali lagi, pasti dimarahin bapak. Sepanjang perjalanan, saya terus saja berpikir. Hingga akhirnya, saya mulai masuk ke persimpangan jalan tersebut. Setelah melewati persimpangan jalan, tampak di situ banyak tukang ojek yang mangkal. Jujur saja, melihat banyak tukang ojek di sana, ada rasa kesal juga. Karena seminggu yang lalu, ketika saya pulang dari Jakarta, tak ada satupun di sana. Jadi saya harus naik angkot setan kan? Pikir saya waktu itu. Di dalam hati saya terus saja menggerutu. Hingga akhirnya saya mulai memasuki jalanan sepi.
Di situ saya mulai melajukan sepeda motor saya cukup kencang supaya bisa cepat-cepat sampai ke rumah. Namun, ketika sudah melewati perkebunan salak tersebut, disambung dengan rumah-rumah warga dan mulai memasuki jalanan sepi lagi, di situ ada yang aneh. Motor saya mendadak seperti slip. Bahkan ketika saya gas pun motor seperti berat untuk melaju. Loh, kenapa? Dan tak berapa lama, motor yang kukendarai mati. Di situ jujur saja, saya langsung panik. Bingung karena situasi cukup gelap. Ditambah lagi, pikiran tentang angkot setan itu langsung terbayang kembali. Beberapa kali saya coba untuk menyalakan motor tersebut. Hingga akhirnya setelah ada sekitar 15 menit, motor kembali menyala. Saya mulai melajukan kembali motor sekencang mungkin supaya bisa cepat-cepat sampai ke rumah. Namun, anehnya, motor saya sekarang tidak bisa melaju dengan kencang. Walaupun gasnya sudah saya tarik pol, namun melajunya pelan saja. Seperti sedang membonceng sesuatu yang cukup berat di belakang. Jujur saja, waktu itu saya tidak berani menoleh ke belakang. Ada perasaan takut yang benar-benar besar yang menghantui pikiran dan hati saya waktu itu. Hingga ketika tengah-tengah di jalanan sepi tersebut, saya melihat di belakang ada sorot lampu dari kendaraan. Awalnya saya cukup tenang karena mungkin itu adalah mobil warga yang lewat. Namun, mobil tersebut sepertinya tidak menyalip saya, hanya terus mengikuti saya dari belakang. Karena penasaran, akhirnya saya menoleh ke belakang. Dan saat saya menoleh, ternyata yang di belakang saya tersebut adalah angkot yang mirip sekali dengan angkot yang saya tumpangi minggu lalu. Rasa panik langsung hinggap waktu itu. Jujur saja, dengan berusaha sangat keras, saya terus menarik-narik gas motor supaya bisa melaju kencang. Namun, motor saya terus saja seperti itu, cukup berat. Ingin rasanya menangis saya waktu itu. Namun mau bagaimana lagi? Hingga akhirnya motor saya mati lagi. Di situ saya langsung merasakan badan saya lemas. Saya belum turun dari motor. Hingga ketika motor saya berhenti, angkot tersebut mulai menyalip dan pelan. Tepat berhenti di samping motor saya. Dan ketika berhenti, di situ tampak jelas sosok penumpang yang di dalam angkot itu. Ya, semuanya sudah tampak menyeramkan. Karena panik, akhirnya saya turun dari motor dan berlari ke arah kebun di sebelah kiri. Saya berlari sekencang mungkin, tak peduli dengan apa yang ada di hadapan saya. Hingga akhirnya saya sampai di tengah kebun tersebut. Ketika sudah sadar di tengah kebun, saya melihat sekeliling, semuanya gelap. Di situ ada rasa ketakutan kembali. Ditambah lagi, mendadak seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakang saya. Pelan-pelan saya menoleh ke arah belakang. Dan saat saya menoleh, tampak sosok makhluk berwarna hitam dengan berbulu lebat, serta matanya yang berwarna merah sedang melihat ke arah saya. Kali ini saya langsung berlari lagi, namun ke arah jalan. Setelah hendak sampai ke arah jalan, saya lihat angkot itu sudah tidak ada. Dengan cepat saya langsung menghampiri motor saya. Saya nyalakan kunci dan langsung berusaha menghidupkan motor saya. Akhirnya motor bisa menyala. Dengan cepat saya langsung melajukan sepeda motor tersebut. Anehnya, kali ini sepeda motor itu bisa melaju dengan kencang. Tidak seperti tadi.
Saya terus memajukan sepeda motor saya. Hingga akhirnya saat hendak sampai ke desa tempat tinggal saya, ada satu jalanan sepi, jaraknya sekitar 800 meter. Saat saya sudah memasuki jalan sepi itu tepat di tengah-tengahnya, saya melihat ada sesosok manusia yang seperti berdiri di sebelah kiri jalan. Dan ketika saya dekati, ternyata sosok itu tidak berkepala. Dan lagi, tangannya terus melambai-lambai ke arah saya. Karena panik, saya banting stang motor ke arah kanan. Karena jalan licin, membuat sepeda motor saya langsung terpeleset. Saya langsung terbanting dan tak sadarkan diri. Hingga akhirnya, esok hari saat saya sudah tersadar, saya sudah berada di salah satu klinik di dekat rumah. Waktu itu ayah dan emak sudah berada di samping kanan dan kiri saya. Emak waktu itu menceritakan, katanya ada tetangga yang waktu itu lewat dan melihat ada motor bapak tergeletak di pinggir jalan. Orang itu lalu berhenti, dan saat berhenti, dia melihat kamu ada di dalam selokan. Dengan cepat-cepat dia lalu membawa kamu ke klinik. Dia lalu mengabari ibu. Dan setelah dicek, untungnya tidak ada luka fatal yang kamu alami. Saya lihat tangan dan kaki waktu itu hanya ada luka memar saja. Setelah membereskan administrasi dan terasa badan saya sudah cukup enakan, saya lalu pulang. Setelah sampai di rumah, saya menceritakan apa yang saya alami setelah mengantarkan Bapak. Bapak waktu itu merasa kalau saya terus diganggu dengan makhluk itu. Berencana pergi menemui salah satu orang pintar yang cukup terkenal di desa sebelah. Sore hari terlihat Bapak datang dengan orang pintar tersebut. Saya lalu menceritakan ke orang pintar itu perihal semua hal yang saya alami. Dia hanya tersenyum. Dia lalu menyuruh saya berbalik. Dan saat berbalik, dia mengusapkan tangannya dari pinggang sampai ke kepala. Saat mengusap ini, saya merasakan seperti ada hawa panas yang keluar dari tubuh saya. Setelah itu, dia memberikan segelas air minum yang sudah dia bacakan doa. Setelah meminum itu, badan saya benar-benar terasa enteng. Dia lalu mulai bercerita. Katanya, sepanjang jalan di tempat tinggal saya ini sampai persimpangan yang ke jalan utama, kalau sekalinya ada kecelakaan, apalagi korbannya meninggal, biasanya mereka suka cari teman. Dan itu dimanfaatkan oleh jin di sekitar jalan tersebut. Dan kamu katanya sudah ditandai supaya ikut mereka. Saya kaget mendengar ucapan tersebut. Begitu juga dengan Bapak. Namun orang pintar itu coba menenangkan karena semuanya sudah berakhir. Katanya makhluk itu tidak akan ngeganggu lagi. Ucap orang pintar itu. Jujur saja setelah kejadian itu, kalau harus melewati sepanjang jalan sampai persimpangan, saya tidak pernah berani sendiri. Selalu ditemani oleh teman saya supaya tidak semotor sendirian. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa bagi penonton yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.